Hola Mina! Boruto akhirnya membuka mata kanannya yang dulu tertebas oleh Kawaki. Tapi ternyata itu bukan Jogan, melainkan Byakugan. Semua itu ada dalam Boruto to Blue Vortex chapter 29. Dan video kali ini adalah spoiler lengkapnya. Tapi ingat, walaupun ini lengkap, ini baru sekedar spoiler saja. Masih berupa terjemahan fans yang mungkin saja ada perbedaan dengan terjemahan resminya nanti. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman itu, saya pun akan membahas versi terjemahan resminya saat sudah dirilis nanti. Oke, untuk sekarang kita langsung masuk saja ke spoiler lengkapnya. Let's go! Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Boruto to Blue Vortex chapter 29 menampilkan Uzumaki Boruto dengan karmanya yang sedang aktif dalam sampul halamannya. Chapter ini berjudul Pest Control atau pengendali hama. Seperti biasa di halaman awal ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, sebuah negosiasi telah diusulkan. Akankah Momoshiki meminjamkan kekuatannya kepadanya? Chapter 29 ini diawali dari kilas balik saat Boruto berbicara untuk bernegosiasi dengan Momoshiki sebelumnya. Momoshiki cukup terkejut mendengar penawaran Boruto yang akan memberikan tubuhnya jika Momoshiki meminjamkan kekuatannya. Momoshiki berkata, "Kau benar-benar mengatakan akan memberikan tubuhmu padaku?" Boruto menjawabnya, "Ya, itu benar, tapi hanya jika kau berhasil mengalahkan Jura. Keputusannya sudah final, meskipun aku tidak mengatakannya. Maksudku, kau mengerti kan betapa seriusnya aku?" Lalu Momoshiki berkata, "Ini memang agak menjengkelkan, tapi bagaimanapun juga, pikiran kita terhubung. Kita bisa melihat semuanya dengan jelas. Tidak ada kebohongan atau informasi yang bisa kita sembunyikan. Sepertinya kau mengatakan yang sebenarnya." Lalu Boruto berkata, "Kau tidak punya harapan untuk masa depan. Kau hanya ingin membunuhku dan menghilang dari dunia ini. Aku bisa mengerti hal itu. Tapi jika aku membebaskanmu, ceritanya akan berbeda kan? Para Shinju adalah ancaman bagi kita berdua. Apakah aku salah?" Momoshiki berkata, "Baiklah, kau sudah meyakinkanku. Tapi setelah aku menyingkirkan Shinju dari dunia ini, Kawaki akan datang dan membunuhku. Bukankah begitu? Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dasar bajingan licik. Begitu aku bebas, aku akan menghabisi Kawaki dulu." Tapi Boruto berkata, "Jangan bertele-tele. Pertanyaannya, apakah kita punya kesepakatan? Kau mau bekerja sama denganku atau tidak?" Setelah itu tiba-tiba karma Boruto aktif dengan sendirinya, yang menandakan bahwa Momoshiki sudah setuju meminjamkan kekuatannya kepada Boruto. Momoshiki berkata, "Aku bahkan tidak perlu mempertimbangkannya. Jika itu memungkinkan kita untuk membasmi musuh kita, bahkan sedikit lebih cepat, gunakanlah karma atau apapun yang kau suka." Kemudian kembali ke masa kini. Boruto sudah menggunakan karmanya dan kini berdiri di hadapan para Mamushi. Para Mamushi berkata, "Minggir kau, dasar Otsutsuki sialan." Lalu salah satu Mamushi menyerang Boruto dengan tangan besarnya, tapi Boruto menggunakan Rasengan untuk menahannya dan berhasil menghancurkan Mamushi itu. Lalu para Mamushi lainnya berdatangan sambil berteriak, "Dasar kau bajingan!" Tapi Boruto melompat dengan cepat ke arah belakang mereka dan langsung menebas para Mamushi itu sekaligus, tepat di bagian mata Rinnegan-nya. Setelah itu Shikamaru memberikan informasi terbaru terkait lokasi Mamushi lainnya. Shikamaru berkata, "Boruto, periksalah arah jam 4-mu. Di sana ada 3 lagi, 2 gang di belakang." Lalu tiba-tiba Boruto membuka mata kanannya yang selama ini tertutup. Tapi itu bukan Jogan, melainkan Byakugan. Dengan Byakugannya, Boruto bisa melihat jelas 3 Mamushi yang sedang berjalan di balik rumah di hadapannya. Kemudian Boruto melempar 2 shuriken ke arah pertigaan. Lalu 2 shuriken itu berbenturan dan membuat satu shuriken berbelok mengarah ke para Mamushi itu dan bahkan menancap tepat di salah satu kepala belakang Mamushi. Setelah itu Boruto menggunakan Hiraishin no Jutsu menuju shuriken itu dan Boruto kini sudah ada di belakang atas ketiga Mamushi itu dan bersiap melepaskan serangan. Tapi kali ini bukan menggunakan pedangnya, melainkan Boruto melepaskan Rasengan yang cukup besar ke arah mereka bertiga. Yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah Choodama Rasengan. Dan ketiga Mamushi itu pun hancur lebur seketika. Sementara itu di markas, Inojin terlihat panik karena muncul para Mamushi lagi di lokasi yang berbeda. Inojin berteriak, "Hachidaime-sama, mereka sudah berada di area C. Di sana, di bagian selatan area D juga." Shikamaru berkata, "Ya, aku menyadari
menghindarinya juga. Lalu Shikamaru menghubungi tim yang berada di sekitar sana, yaitu tim 10. Shikamaru berkata, tim 10, bersiagalah di bagian selatan area D. Lalu Shikamaru berkata lagi kepada Boruto, Boruto, cepat bergegaslah pindah juga ke area D. Jika kau bisa mengepungnya di bagian timur untuk melakukan pembasmian, maka habisi saja mereka. Boruto berkata, baiklah, aku mengerti. Lalu Boruto langsung terbang menuju ke sana. Sementara itu para mamushi di tempat lain sedang berbicara satu sama lain karena mereka kehilangan tubuh mereka dalam jumlah banyak sekaligus. Mamushi berkata, hei, jumlah kita turun drastis dalam sekejap. Mamushi lain berkata, itu ulah si bajingan Boruto. Mamushi lainnya berkata, aku tidak peduli, bukan dia yang ada urusan denganku. Lalu tiba-tiba ada yang menusuk mata Rinnegan salah satu mamushi dari belakang atas menggunakan tongkat hitam. Ya, itu adalah Kawaki. Kawaki melayang di udara menatap ke arah para mamushi sambil melaporkan situasinya kepada Shikamaru dan yang lainnya. Kawaki berkata, Kawaki di sini. Operasi pembasmian mamushi di area C akan segera dimulai. Setelah itu Kawaki mulai mengaktifkan karmanya. Sementara itu para mamushi mulai menatap ke arah Kawaki. Kawaki berkata, semua hama ini, apakah kalian benar mau berkelahi? Lalu para mamushi itu melompat sangat tinggi ke arah Kawaki yang sedang melayang di atas. Kawaki berkata, serangga itu bisa terbang, tapi Kawaki dengan tangan besarnya langsung meninju dan mencakar satu persatu kepala mamushi hingga hancur. Lalu salah satu mamushi lainnya bersiap menyergap Kawaki dengan tangan besarnya juga dari belakang. Tapi Kawaki tiba-tiba menghilang dan muncul di belakangnya sambil menusuk mata mamushi itu menggunakan tongkat hitamnya. Setelah itu Kawaki mengeluarkan satu tongkat hitamnya yang panjang dan dia genggam untuk menjadi senjatanya. Lalu dia menghancurkan 3 kepala mamushi sekaligus menggunakan tongkat itu. Tidak sampai di situ, Kawaki meluncur ke arah mamushi lainnya dan menghantam lalu menghancurkan mereka menggunakan tongkat hitam itu. Melihat itu Shikamaru berkata, kau melakukannya dengan baik Kawaki. Pembasmian area utara C selesai. Di tempat lain, para mamushi kembali berbicara satu sama lain tentang berkurangnya jumlah mereka. Mamushi berkata, hei, kita dikalahkan lagi. Apa yang terjadi di sini? Kita juga sudah menghapus cakra kita. Tapi bukankah ini seperti mereka membaca pergerakan kita? Mamushi lainnya berkata, tidak masalah. Jika jumlahnya tidak cukup, kita akan membuat lebih banyak dan menyebarkannya sedikit lebih merata. Ayo kita ungkap kebusukan para pengintip itu. Kumpulkan mereka sebanyak mungkin di hadapannya. Setelah itu beralih ke ruang interogasi, di mana Mitsuki masih diinterogasi oleh Kobu. Kobu berkata kepada Mitsuki, ini tentang borgol penyegel. Ini tentang borgol penyegel yang menahan Boruto. Selanjutnya telah dikonfirmasi bahwa tidak ada kerusakan atau keanehan apapun. Tidak mungkin borgol itu lepas secara alami karena dampak seranganmu. Dengan kata lain, Mitsuki, bagaimanapun kau melihatnya, simpulan logisnya adalah kau sengaja membebaskannya. Masalahnya terletak pada kode 4 digit. Tanpa yurisdiksi apapun, bagaimana kau mendapatkannya? Konohamaru yang sempat mendengar itu cukup panik. Dia berkata di dalam hatinya, ada 3 orang yang mengetahui kode itu. Aku, Ibiki, dan Hachidaime. Jika Mitsuki terbukti bersalah, maka hanya masalah waktu sampai mereka mengetahui bahwa Hachidaime berada di balik semua ini. Lalu Nishi yang ada di sana menegur Konohamaru dengan berkata, Sarutobi, kau masih di sini. Kau sudah bisa pergi sekarang. Konohamaru berkata, begini Nishi, ada sesuatu yang lupa kukatakan pada Kobu-sama. Maukah kau membiarkanku masuk lagi? Nishi terkejut mendengarnya. Sementara itu, Sai yang ada di dalam ruangan interogasi terlihat sedang mengamati Mitsuki. Lalu tiba-tiba tim sensor menghubunginya untuk menginformasikan kondisi desa. Mereka berkata, ini tim sensor. Ada beberapa sosok mencurigakan yang menyerupai Shinju di desa. Kami juga mendapatkan informasi tentang penampakan Boruto si pengkhianat. Lalu Sai berkata, hubungkan aku dengan Hachidaime. Sementara Hachidaime sendiri sedang memberi instruksi kepada Kawaki melalui jalur komunikasi milik Inojin. Shikamaru berkata, bagus Kawaki, tetap bersiagalah di bagian selatan area A untuk sementara waktu ini. Itu adalah pusat desa, tapi persiapkan dirimu untuk terbang ke area manapun yang ditentukan. Setelah itu komunikasi Sai masuk. Dia berkata, di sini Sai, aku punya berita darurat. Ada kemungkinan Shinju sudah menginvasi desa. Mendengar itu Shikamaru langsung menghubungi Inojin dengan berkata, Inojin, aku mendapatkan komunikasi lain. Tolong tahan komunikasimu. Setelah itu Shikamaru mulai berbicara dengan Sai. Dia berkata, Sai, bagaimana situasinya? Sai berkata, bukan hanya Shinju saja, Boruto pun terlihat ada di sana. Verifikasinya agak meragukan. Tim sensor tidak merasakan apapun, tapi pasukan polisi sudah dikirim ke area tempat laporan diterima. Shikamaru berkata, baiklah, laporkan sesuai kebutuhan. Dan Sai, sebagai persiapan untuk keadaan yang tak terduga, ku butuh kau untuk membebaskan Mitsuki. Tapi Sai berkata, mereka masih dalam pembicaraan. Kobu-sama tidak akan diam saja tentang hal ini. Lalu Shikamaru berkata,
Katakan padanya ini keadaan darurat atas perintah Hokage. Sementara itu di sebuah kafe di desa, para penduduk melihat Mamushi ada di atas kafe itu. Dia berkata, "Apa itu?" Di tempat lain pun para Mamushi menghampiri para penduduk dan menanyakan lokasi keberadaan Eida. Melihat itu Inojin semakin panik. Dia berkata, "Sial, mereka sudah membelah diri begitu pesat dalam waktu yang sangat singkat. Sekarang jumlahnya hampir 50. Kemudian tim 10 mendengar teriakan di sekitar mereka. Lalu mereka berlari ke arah sana. Shikadai berkata, "Mereka ada di dekat sini. Ayo ke arah sini." Sementara itu Shikamaru memberikan instruksi kepada Boruto dengan berkata, "Boruto, ganti rencana. Mereka menyebar ke seluruh bagian selatan area D. Kumpulkan mereka dari arah selatan dan bertemulah dengan tim 10. Boruto berkata, "Baiklah." Sambil menuju lokasi yang diinstruksikan, Boruto terus menebas Mamushi yang dia temui. Kembali lagi ke ruang interogasi. Kobu berkata, "Jawab aku Mitsuki. Kenapa kau bisa tahu 4 digit kode itu?" Tapi sebelum Mitsuki menjawab, Konohamaru kembali masuk ruang interogasi sambil berkata, "Maaf sudah menginterupsi." Kobu berkata, "Ada apa Sarutobi? Urusanku denganmu seharusnya sudah selesai." Konohamaru berkata, "Maafkan aku. Sebenarnya ada sesuatu yang belum sempat aku bahas denganmu sebelumnya. Ini agak sulit bagiku untuk mengatakannya. Tapi tentang kode pelepasan 4 digit, sepertinya aku lupa mengaturnya. Aku yang salah." Kobu terkejut dan berkata, "Apa?" Konohamaru melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Borgol Boruto memang tidak pernah terkunci sejak awal. Kode pelepasannya juga tidak pernah diatur. Tidak akan aneh jika borgol itu terlepas akibat serangan itu." Mendengar itu, Mitsuki langsung berbicara dengan Konohamaru melalui jalur komunikasi milik Inojin. Dia berkata, "Konohamaru Sensei, apa yang sedang kau lakukan?" Konohamaru berkata, "Aku tahu kau orang yang melepaskan Boruto. Aku juga tahu Hachidaime lah yang memberitahumu kode itu. Jika kebenaran terungkap, paling buruk, Hachidaime kemungkinan akan dipecat dari jabatannya sebagai Hokage. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Setidaknya tidak sekarang. Konoha membutuhkannya." Lalu Kobu berkata, "Kau memang pembohong ulung ya?" Mendengar itu Konohamaru terlihat panik, sementara saya hanya mengamati dengan penuh keheranan. Kobu berkata, "Siapa yang kau lindungi?" Konohamaru berkata, "Apa yang kau maksud? Aku tidak melindungi siapapun." Kobu berkata, "Baiklah, tidak perlu banyak bicara lagi. Bawa Hokage kepadaku. Sekarang giliran dia." Sementara itu di pusat desa, para penduduk melihat ke arah Mamushi yang sedang berdiri di atas sebuah kafe. Mereka memasang wajah keheranan. Mamushi berkata, "Jadi ada sekitar 70 ekor yang menatap kita." Mamushi lain berkata, "Dia tidak ada di antara mereka. Eida tidak ada di sini. Jadi ayo kita bergerak lagi." Tapi tiba-tiba muncul Himawari yang melompat dan melepaskan tendangan ke salah satu Mamushi. Tendangan itu tepat mengenai Mamushi hingga membuatnya terhempas. Tapi dari Mamushi itu, tumbuh 2 Mamushi lainnya yang langsung menyerang Himawari. Beruntung Himawari masih bisa menghindarinya. Lalu Shikadai dan Chocho datang. Chocho berkata, "Hima, apa kau baik-baik saja?" Himawari menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Setelah itu Shikadai mengeluarkan jutsunya, yaitu Nageami Kageshibari no Jutsu, di mana saat itu terlihat beberapa bayangan bergerak menyelinap ke arah para Mamushi. Dan setelah bayangan itu mengenai para Mamushi, Shikadai langsung menariknya dan menahannya di tanah. Lalu Chocho dengan tangan raksasanya meremukan mereka semua seperti sedang menepuk seekor serangga. Inojin tersenyum melihatnya. Dia berkata, "Bagus, ayo maju. Ini akan menjadi sangat mudah." Tapi berbanding terbalik dengan Inojin, saat itu Koji justru terlihat serius, seakan-akan ada masalah besar yang akan terjadi. Dan momen itu mengakhiri spoiler Boruto to Blue Vortex chapter 29 kali ini. Dan seperti biasa, di halaman terakhir ada sebuah catatan samping editor juga yang kali ini berbunyi, "Meskipun semua orang telah bekerja keras untuk mengurangi jumlah Mamushi, tapi Kashin Koji tampaknya tidak senang." Oh ya, sekali lagi saya ingatkan, ini baru sekedar terjemahan dari para penggemar. Jadi sangat besar kemungkinan ada kesalahan dalam proses terjemahan dan tafsiran. Sehingga nanti saat chapter resminya dirilis, saya akan bahas ulang secara lengkap dan detail versi terjemahan resminya untuk meminimalisir kesalahpahaman cerita. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis dan diskusikan asumsi, pendapat, dan juga teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう